berbeda, yaitu terkait pencatatan transaksi penerimaan kas pada perusahaan manufaktur. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa menyebabkan kas perusahaan bertambah atau masuk ke dalam transaksi penerimaan kas? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Adapun untuk isi pemaparan materi pada pertemuan kali ini, yang pertama nanti kalian akan mengetahui dan harus mampu mencatat penjualan tunai pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, kalian harus mampu melakukan pencatatan pelunasan piutang perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga, mampu melakukan pencatatan penerimaan kas lain-lain. Dan yang terakhir, nanti kalian akan mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soal ini nanti kalian akan menguploadnya di LMS sebagai tugas wajib kalian. Baik, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah terkait sistem pencatatan persediaan barang dagang. Sepertinya kalian pernah mempelajari materi ini sewaktu kalian di kelas 11 ya. Namun pada mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang. Nah, kita akan sedikit flashback karena tidak jauh berbeda jurnalnya pencatatannya dengan akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, untuk sistem pencatatan persediaan barang dagang dibagi dua sistem nih, ada sistem periodik dan ada sistem perpetual. Untuk sistem periodik, jika transaksi yang terjadi adalah penjualan secara tunai, maka akun yang muncul adalah kas pada debit dan penjualan pada kredit. Itu untuk periodik. Selanjutnya untuk perpetual adalah jurnal yang muncul atau akun yang muncul adalah kas pada debit, penjualan pada kredit. Hampir sama ya dengan sistem periodik, tapi ada tambahannya, ada akun tambahannya nih, yaitu HPP atau harga pokok produksi atau harga pokok penjualan di sebelah debit, pada persediaan barang jadi di sebelah kredit. Baik, berikut Ibu akan paparkan contoh soal terkait bagaimana cara mengerjakan sistem pencatatan periodik dan perpetual. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Indomilk menjual barang hasil produksinya kepada toko aman secara tunai sebanyak 120 unit sebesar 230.000 per unit. Mohon maaf ini nolnya kebanyakan. Harga pokok produksi per unit yang dikeluarkan PT Indomilk sebesar 110.000 per unit. Nah, ketika melihat transaksi berikut, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa contoh soal ini masuk ke dalam kategori transaksi penjualan secara tunai. Nah, bagaimana cara mencatat persediaan barang dagang menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual? Untuk sistem periodik, jika transaksinya adalah penjualan secara tunai, maka yang dimunculkan adalah akun kas di debit dan penjualan di kredit. Nilainya sebesar Rp27.600.000. Didapat dari mana angkanya? Didapat dari 120 unit kali 230.000 per unitnya. Nanti kalian akan dapat Rp27.600.000. Selanjutnya bagaimana kalau perusahaan menggunakan sistem perpetual dalam metode pencatatan persediaan barang dagangnya? Nah, kita tinggal memunculkan akun kas di debit senilai Rp27.600.000, kemudian penjualan di sebelah kredit sebesar Rp27.600.000 juga. Nah, hampir sama ya dengan periodik. Hanya saja ada tambahannya nih akunnya, yaitu HPP. HPP di debit sebesar Rp13.200.000 dan persediaan barang jadi di kredit sebesar Rp13.200.000. Didapat dari mana Rp13.200.000? Didapat dari 120 unit kali Rp110.000. Bu, kalau untuk transaksi penjualan tunai, sistem pencatatan persediaan barang dagangnya dalam sistem periodik dan perpetual, apakah akunnya akan selalu seperti itu? Iya, akunnya seperti ini. Jadi kalian bisa tolong hafalkan supaya nanti bisa paham, kemudian ingat pada saat mempraktekkan
pencatatan sistem periodik dan perpetual untuk transaksi penjualan tunai. Seperti itu. Nah, berikut jika transaksi-transaksi tadi yang sudah dicatat di sistem periodik dan perpetual kita tuangkan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Nah, ini jurnal penerimaan kas PT Indomilk untuk transaksi penjualan tunai menggunakan metode atau sistem periodik. Silakan bisa dilihat dengan seksama, sama saja ya sebenarnya dengan pencatatan jurnal yang tadi, hanya saja ini dimasukkan ke dalam jurnal khusus, ke dalam tabel-tabel gitu. Kasnya masih ada di debit 27.600.000 dan di kredit yaitu ada penjualan 27.600.000. Selanjutnya, berikut adalah jurnal khusus penerimaan kas PT Indomilk jika menggunakan metode perpetual. Nah, seperti ini untuk jurnal khususnya. Yang tadi kita sudah catat di jurnal umum, kita tuangkan di jurnal khusus penerimaan kas. Kasnya tetap di debit 27.600.000, kemudian HPP juga kan di debit, berarti sama-sama di dalam satu kolom bersama kolom kas, yaitu nilainya Rp13.200.000. Kemudian yang ada di kolom kredit ada penjualan dan persediaan barang jadi. Bagaimana cara mengetahui bahwa kalian sudah mengerjakan jurnal penerimaan kas dengan betul? Silahkan dijumlahkan keseluruhan yang ada di debit, keseluruhan nominal yang ada di debit, apakah sudah seimbang, apakah sudah sama nominalnya dengan yang ada di kredit. Kalau sama berarti kalian sudah betul mengerjakannya. Oke, ada latihan soal. Latihan soal 1 ini nanti kalian kerjakan sesuai instruksinya yang ada di LMS. Ini sebagai tugas wajib kalian ya. Nanti kalian bisa upload di LMS-nya masing-masing. Contoh soalnya seperti berikut, silakan boleh dibaca sendiri.